selamat pagi, Shalom. Shalom. Ya, apa kabar anak-anak? Pastinya luar biasa ya. Sini Miss Ribi ditemani Miss Agatha. Iya, anak-anak ada sukacita hari ini? Ada. Pastinya yakin ada sukacita. Coba ada yang sukacita lambaikan tangannya. Oke, yuk kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Tuhan memanggil kami semua akan mengikuti kebaktian. Tuhan berkati kami supaya kami boleh diberkati di dalam mengikuti kebaktian hari ini, sehingga firman-Mu nanti boleh kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, seutuhnya kebaktian kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bersama-sama katakan amin. Anak-anak sekali lagi, ada sukacita hari ini? Ada. Ya, luar biasa. Kita akan memuji nama Tuhan. Rukun cinta, pastinya ada sukacita. Ayo anak-anak bangkit berdiri. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati, setara mata, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, kalau kamu menyayangi teman, ya masih ada sukacita. Yuk kita akan nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Siapa yang merasa keluarga Tuhan? Yuk kita buktikan bahwa kita keluarga Tuhan. Betapa
siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagiku. Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati hati, pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, memahami terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, selama kurang lebih 2 bulan kita sudah beribadah setiap hari Jumat, gitu ya. Ada beberapa topik yang selalu mengarah kepada komunitas, gitu ya, komunitas yang hidup, begitu ya. Kemarin belajar tentang discipleship, kita juga pernah belajar bahwa dalam komunitas itu harus saling memberi, harus saling sharing, mengasihi dan lain sebagainya, gitu ya. Minggu ini kita juga belajar begitu ya, untuk rendah hati supaya komunitas kita ini benar-benar menjadi komunitas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Sebelumnya kita akan baca dari Roma 12 ayat 16. Yuk dibuka Alkitabnya dari Roma 12 ayat 16. Miss akan bacakan perikopnya, begitu ya. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Misalkan bacakan sekali lagi dari Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Gitu ya. Sebenarnya dari perikop yang kita baca ini sudah jelas gitu ya pesannya apa. Tuh. Nah, kan tadi Miss sudah sempat bilang gitu ya bahwa di beberapa bulan kita beribadah ini selalu membahas tentang komunitas. Miss mau tanya, sebenarnya anak-anak tahu gak sih sebenarnya komunitas itu apa? Ada yang bisa jawab? Ya walaupun mungkin Miss nggak bisa mendengar jawaban kalian, begitu ya. Apa sih komunitas itu, anak-anak? Ya gitu ya, mungkin ada jawabannya yang benar. Komunitas itu pasti terdiri dari beberapa orang gitu ya, yang memiliki tujuan yang sama atau visi yang sama gitu ya. Kalau terdiri dari beberapa orang berarti lebih dari satu gitu ya. Dalam satu komunitas itu gak bisa cuma satu orang, tapi pasti lebih dari satu.
Nah, kalau misalnya orangnya semakin banyak, kemungkinan besar perbedaan pendapatnya juga akan semakin ada gitu ya. Karena kan masing-masing orang tuh punya pendapatnya sendiri gitu ya. Jadi akan semakin banyak perbedaan pendapat gitu ya. Kemungkinan perbedaan pendapat ini akan menimbulkan konflik. Konflik itu apa sih Miss Princia gitu ya? Konflik itu, perbedaan pendapat itu bisa menimbulkan orang-orangnya jadi berantem, mungkin jadi marahan gitu ya. Karena perbedaan pendapat, ada yang mau aku maunya A, ada yang juga aku mau B gitu ya, ada yang mau C. Jadinya dalam komunitas itu bisa jadi adanya perbedaan pendapat yang membuat jadi berantem gitu, jadi ada konflik atau perselisihan gitu. Nah, supaya komunitas kita ini menjadi komunitas yang baik, memiliki satu tujuan gitu ya, tidak terjadi perselisihan, apa sih yang harus dilakukan? Nah, apa yang harus dilakukan itu ada di jawabannya, ada di Roma 12 ayat 16 yang tadi kita baca. Yang pertama adalah dia bilang, hendaklah kamu sehati sepikir. Berarti sehati artinya itu berarti satu. Berarti kita harus satu hati dan satu pikiran gitu ya. Maksudnya gimana sih Miss Princia gitu ya, dengan sehati dan sepikir itu artinya adalah ketika ada perbedaan pendapat itu harusnya tidak membuat kita itu tidak mengasihi orang lain. Tapi dengan perbedaan pendapat ini membuat kita harusnya sama-sama apa nih? Oh, diskusi bersama-sama supaya dari beberapa pendapat yang ada itu bisa diambil satu keputusan yang paling baik gitu ya, supaya tidak terjadi perselisihan. Harus sehati sepikir, karena kalau nggak sehati sepikir ya bakal berantem, bakal terjadi konflik gitu ya. Mungkin ada yang menganggap pendapatku yang harus diterima, kan aku orangnya pinter, aku selalu mengerjakan tugas dengan benar. Dia mah pendapatnya nggak usah didengerin, dia tugas aja nggak dikerjain, di sekolah juga sering dimarahin guru dan sebagainya. Nggak boleh kayak gitu ya. Di dalam perikop yang tadi kita baca, Rasul Paulus menasihatkan untuk apa? Sehati sepikir, satu hati dan satu pikiran gitu ya. Harus benar-benar merendahkan hati gitu ya. Harus menerima pendapat orang lain. Jangan menganggap diri kita ini paling benar dan paling hebat, tidak boleh gitu ya. Nah, yang kedua gitu ya, agar komunitasnya tetap terjaga, kita harus menjauhkan diri dari ketidaksombongan. Begitu ya. Berarti kalau misalnya kita menganggap diri kita hebat, menganggap diri kita benar, paling oke, itu berarti kita tinggi hati dan sombong. Kira-kira apakah Tuhan suka dengan sifat kita yang tinggi hati dan sombong, anak-anak? Tidak ya, Tuhan tidak menginginkan kita jadi anak-anak yang tinggi hati dan sombong. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk rendah hati. Rendah hati itu apa, Miss? Ya, rendah hati itu berarti kebalikan dari tinggi hati dan sombong, tidak sombong gitu ya. Rendah hati itu berarti tidak sombong dan tidak tinggi hati. Tidak menganggap diri kita ini paling hebat dan paling benar gitu ya. Dengan tidak adanya kesombongan, kita sama-sama merendahkan hati, itu akan membuat komunitas kita semakin terjaga dan semakin baik gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, orang lain juga punya pendapat, ya kita harus mendengarkan. Kita punya pendapat, orang lain juga mendengarkan. Harus saling gitu ya. Dalam komunitas itu nggak boleh individual gitu. Nah, Miss, kenapa sih kita harus rendah hati? Kenapa sih kita nggak boleh sombong? Kenapa sih kita nggak tinggi hati aja? Karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan teladan bagi kita untuk rendah hati. Emang apa sih Miss contoh kerendahan hatian Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kita itu raja kan, anak-anak. Nah, Tuhan Yesus itu lahir di mana? Di kandang domba begitu. Dia notabene-nya itu dia sebagai raja loh. Tapi dia merendahkan dirinya, merendahkan hatinya untuk datang ke dunia ini dan lahir di kandang domba untuk menebus dosa manusia. Tuhan begitu rendah hati gitu ya. Tuhan Yesus begitu rendah hati. Dia rela gitu ya meninggalkan kemuliaannya gitu ya, turun ke dalam dunia ini untuk bisa menebus dosa kita orang berdosa ini, kita ini gitu ya. Karena kita nggak bisa menebus diri kita sendiri gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya Miss, kenapa sih kita harus mengasihi? Kenapa sih kita harus rendah hati?
itu karena Tuhan sudah mengatakan dan Tuhan sudah memberikan contoh atau teladan supaya kita rendah hati dan saling mengasihi. Tujuannya apa? Ya supaya komunitas kita benar-benar komunitas yang hidup, komunitas yang saling mendukung, komunitas yang saling mengasihi, karena Tuhan menginginkan kita untuk saling mengasihi dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ingat, tidak boleh sombong dan tinggi hati, nggak boleh merasa kita yang paling hebat dan benar. Tetapi sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Yuk, Miss Princia, juga guru-guru lain dan juga anak-anak, yuk kita sama-sama belajar untuk rendah hati. Begitu ya. Demikian firman Tuhan hari ini. Ingat ya, harus sehati sepikir dan merendahkan hati. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman hari ini. Firman hari ini mengajarkan kami supaya kami betul-betul merendahkan hati kami, tidak sombong. Karena Tuhan juga sudah memberikan teladan supaya kami benar-benar merendahkan hati kami. Bantu kami Tuhan Yesus, seringkali kami gagal, seringkali kami juga pengen banget rendah hati. Tapi biarlah Tuhan mampukan kami untuk melakukan hal demikian. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, tadi sudah mendengarkan ya firman Tuhan dari Miss Princia. Diingatkan lagi, kita sesama teman kita ya, sehati sepikir, saling tolong-menolong, bekerja sama ya, menolong orang lain ketika dalam kesulitan. Dan peduli juga ya kepada teman-teman kita. Dan kita sudah selesai ibadahnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.